FIFA telah memutuskan untuk membatalkan tuan rumah Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20. Saat ini PSSI tengah menunggu sanksi apa yang akan diberikan FIFA terkait pembatalan tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20. Lalu seperti apa nasib Indonesia usai pembatalan dan tentunya harapan terakhir yang diinginkan para pemain timnas U20. Kita akan membahasnya. Di studio sudah hadir para pemain timnas U20. Ada Arhan Fikri, Ramadhani Tasnim, dan Tito Wiratama. Arhan, Tito, Siap. Bani, selamat malam. Malam. Kita sapa dulu juga ada Wakil Ketua Umum dari PSSI Zainuddin Amali dari luar studio. Pak Zainuddin Amali, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Pak Zainuddin Amali, saya ingin bertanya dulu dengan perwakilan dari timnas U20 kita. Silakan Bapak dengarkan, nanti juga saya akan minta tanggapan dari Pak Zainuddin Amali. Oke, baik. Teman-teman, mungkin kalian juga menjadi pihak yang paling kecewa atas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Ada yang mau disampaikan? Bagaimana kalian menghadapi keputusan ini? Mungkin ini seperti mimpi buruk bagi teman-teman yang sudah berjuang keras. Siapa yang mau jawab? Mungkin Bani atau Akan? Yang pasti kita para pemain sangat kecewa dengan yang dibatalin di Piala Dunia ini karena kita sudah menantikan sejak lama, kita sudah latihan dari lama, kita sudah TC panjang di Turki, di Korea dan seterusnya. Kita sudah latihan keras untuk Piala Dunia ini dan dengar kabar dibatalin pasti sangat sedih dan kecewa. Kapan pertama kali kalian mendengar kabar bahwa sudah pasti dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah? Semalam kita dapat kabar. Awalnya tahu dari grup, lalu kita dikumpulkan di lobi, lalu Coach Nova kabarin bahwa fix gitu dibatalkan. Tito, mau ditambahkan cerita dari teman-teman soal mungkin perasaan yang gundah dan kecewa yang tengah melanda tim semua ini? Yang pasti kecewa karena Piala Dunia itu saya pikir impian dari semua pemain bola yang ada di dunia, apalagi ini diselenggarakannya di Indonesia di depan masyarakat kita sendiri. Tentu saya pikir mimpi di depan mata itu seperti sirna. Seperti sedikit lagi kita bermain di Piala Dunia, bahkan kita jadi tuan rumah, seperti hilang gitu aja. Kami akan putarkan, kalau tadi Bani mengatakan tadi malam ya, kami akan putarkan, ini juga salah satu video viral saat timnas U20 mendapatkan informasi bahwa Indonesia resmi gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita simak bersama. Kita merasakan kedua kalinya akhirnya sedikit tidak bisa maju di Piala Dunia. Apakah kita yakin pemain juga kecewa karena ini yang kalian tunggu-tunggu dengan latihan itu pada testing kemana aja bos, testing ke Korea, ke Spanyol, kemana aja, rasanya sekarang mau. Jadi saya nggak peduli, ini bukan politik, ini bukan agama mas. Saya bilang ini hanya olahraga aja mas. Situasinya akan bagaimana nanti ini, tapi kami pasti kecewa, kalian juga pasti kecewa. Mungkin Bani atau Arna mau menjelaskan suasana tadi malam itu seperti apa saat diumumkan berita atau kabar buruk ini? Kalau saya pasti lemes langsung dengar kalau udah fix gitu kan, 100% udah dibatalin. Sangat kecewa juga, sedih. Saya sebelum kumpul, saya nonton video-video latihan di YouTube PSSI yang dulu saya tonton. Yang waktu di Turki kita ada latihan pagi, kita ada latihan siang di gym, dan kita latihan sore di lapangan. Tonton semua, saya sedih lihatnya karena kita berjuang semati-matian itu untuk Piala Dunia, tapi hasilnya dibatalin, kita pasti kecewa dan sedih. Dan saya langsung nangis di situ. Ada juga yang nangis, Bani juga ikut nangis? Hampir semuanya. Semuanya nangis ya? Hampir Termasuk Coach Nova juga kayaknya juga mencoba untuk tegar ya malam itu ya? Karena Semua semuanya mencoba. pasti berjuang, latihan-latihan. Semua merasakan dari awal gitu. Karena nggak sebentar persiapan kita. Di angkatan kita 2 tahun, di angkatan sebelumnya yang dibatalkan karena pandemi juga 2 tahun. Jadi total Coach Nova merasakan 4 tahun gitu.
Jadi kita yang merasakan 2 tahun pun merasakan gitu dari awal gimana kerja kerasnya kita. Latihan bisa 3 kali, bisa 4 kali bahkan di Korea kita latihan. Pagi pantai gitu-gitu. Malam sebelum tidur masih skipping. Jadi banyak pengorbanan yang kita lakuin gitu. Ada yang mengatakan ya sudahlah, move on, ini hanya untuk sepak bola, ya kan? Mungkin seakan-akan mengecilkan perjuangan kalian, seakan-akan tidak mempertimbangkan bagaimana usaha 2 tahun dan 4 tahun teman-teman semua. Boleh nggak diceritakan sampai ke Turki? Saya dengar bahkan sampai ada yang muntah-muntah. Ya betul. Siapa yang muntah waktu itu? Untuk beradaptasi dengan latihan. Seperti apa sih teman-teman kerja keras dan perjuangan kalian untuk sampai di titik ini? Mungkin awal itu kita kaget karena latihan 3 kali, kita sekitar jam 5:30 atau jam 6 pagi kita udah ke pantai dengan cuaca yang sangat dingin. Dan di situ kita kaget dengan latihan yang harus lari, harus gendong teman, harus kayak merangkak-merangkak gitu. Jadi kaget dengan latihan itu. Pasti ada beberapa yang muntah dan merasakan capek sekali itu. Dan di situ kita bukan berhenti di situ aja, dan siangnya kita ada gym juga. Gymnya bukan juga sembarang gym, kita betul-betul ada 2 set dan sangat berat. Sangat berat bisa dibilang, dan sore kita ada ke lapangan dan pakai bola, latihan passing dan teknik segala macam. Malam masih skipping lagi. Jadi meskipun U20 tapi latihannya nih serius ya, benar-benar latihan yang sangat keras. Benar-benar, karena kita kan mempersiapkan bukan turnamen sembarang turnamen, Piala Dunia kita targetnya. Kita nggak mau lah meskipun kita sebagai host bermain sebagai tuan rumah, tapi kita juga nggak mau dipermalukan oleh negara lain. Kita mau bawa negara ini berprestasi setinggi-tingginya gitu. Tito mau menambahkan, seperti apa latihan yang mungkin kamu rasakan juga bukan sebuah latihan yang mudah? Mungkin sudah seperti yang Arkan dan Rabani jelaskan ya, latihannya memang sudah sangat-sangat keras. Kita pun semua pemain pasti merasakannya. Ya karena itu juga demi Indonesia di Piala Dunia. Kita bekerja keras itu demi membawa baik bahasa Indonesia di Piala Dunia tentunya. Kita sudah sangat-sangat bekerja keras di dalam latihan itu. Dengan perjuangan keras kalian ya, Tito, siapa orang yang pertama kali terbersit di kepala kamu ketika dikasih tahu bahwa Indonesia gagal jadi tuan rumah? Kalau dari saya sih orang tua saya, karena impian di main di Piala Dunia kan bisa ditonton sama orang tua saya sendiri. Jadi waktu dibilangnya batal Piala Dunia, saya pikir aduh ini kan impian saya, impian keluarga saya, impian orang-orang terdekat saya bisa nonton saya di Piala Dunia. Seakan ya pikiran saya pertama bisa mikir orang tua saya. Yang terbayang orang tua kamu ini akan seperti apa? Saya yakin orang tua saya di rumah pasti sangat-sangat kecewa, karena saya pikir orang tua Arkan juga Rabani pasti impiannya menonton anaknya untuk bermain di Piala Dunia, membela Indonesia di Piala Dunia, itu impian semua orang tua ya di Indonesia. Saya pasti orang tua saya sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan ini. Ya semoga ada jalan yang baik buat kita ke depannya lah, seperti apa. Badi sudah ada yang sudah mengontak orang tua? Pasti. Pertama pasti orang tua yang kita kontak. Orang tua mungkin kasih semangat gitu ya, tapi saya juga tahu mereka juga pasti sedih. Waktu itu orang tua kamu kasih kamu semangat, apa kalimatnya? Ya semangat Ban, mungkin memang belum rezekinya, pasti ada hikmah di balik ini. Kayak gitu, tapi saya yakin pasti sama apa yang saya rasain, kesedihannya, kekecewaannya. Arkan? Ya sama, yang pasti orang tua sedih, tapi orang tua tetap meyakinkan. Sebelum masih yang drawing dibatalin, orang tua masih meyakinkan bahwa masih bisa buat Piala Dunia, masih diyakinin gitu. Cuma saya agak pesimis juga, tapi orang tua meyakinkan. Dan setelah dengar kabar, kenapa kamu waktu itu pesimis tapi orang tua kamu justru meyakinkan dan menguatkan kamu? Biar saya nggak sedih aja mungkin. Pesimisnya kamu waktu itu apa kan? Ya karena biasa kalau udah drawing batal pasti batal Piala Dunia. Gitu. Menurut saya gitu. Terus kalimat orang tua kamu apa yang paling kamu ingat? Karena kamunya udah pesimis, tapi orang tua kamu justru malah terus menyemangati kamu. Semangat aja gitu, nggak boleh langsung pesimis ya. Kita kan harus percaya ada orang-orang yang kerja keras juga yang
bantu-bantu buat bisa balikin ke Piala Dunia lagi, tapi itu Tapi tetap aja masih pesimis karena kayaknya udah nggak mungkin gitu, sedih juga, nggak bisa tidur malam karena mikirin itu. Karena orang bilang itu hanya Piala Dunia, hanya itu mimpi kami yang besar. Mungkin mimpi orang beda-beda, tapi mimpi kami semua itu main di Piala Dunia. Itu mimpi kami yang besar. Oke, teman-teman kita harus jeda. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, menyapa dulu sudah bergabung bersama kami Coach Nova. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Coach Nova terima kasih. Ini anak asuhnya ada bersama saya di studio Metro TV malam hari ini. Saya pinjam sebentar. Nah, teman-teman masih jadi perdebatan gitu ya soal apa penyebab gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah tim Piala Dunia U20. Yang kalian tahu tuh kenapa sih gagalnya? Kalau dari saya pikir itu mungkin yang seperti dibilang di media-media, kan awalnya ada penolakan dari gubernur dari Bali dan juga Jawa Tengah. Mungkin awalnya dari sana akhirnya merembet ke mana-mana. Mungkin FIFA juga pikir karena belum diterima buat drawing di Bali sama gubernur karena ada penolakan. Mungkin dari itu drawingnya jadi batal karena belum bisa menjamin keamanan. Mungkin setelah itu jadi batal. Itu yang Tito tahu. Kalau Arkan tahunya kenapa kemudian akhirnya batal? Ya mungkin masalah yang Israel itu mungkin penolakan Timnas Israel. Timnas Israel datang, dan ya saya tahunya tentang itu aja sih. Itu aja. Iya. Bani? Yang saya tahu sama mungkin penolakan itu, tapi lebih jauhnya saya kurang tahu juga karena saya juga nggak mau tahu juga soal politik gitu. Yang kita mau ya cuman bertanding dan membawa harum nama bangsa aja. Nggak mau saya ikut-ikutan politik kayak gitu. Tapi ada ada yang mention di medsosnya, Instagramnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pertama kali Bani yang mention. Ada Hoki Caraka juga mention, bahkan. Saya Arkan juga. Arkan juga, ternyata banyak loh yang mention Pak Ganjar. Kenapa kalian mentionnya ke Pak Ganjar? Karena dia ada statement yang penolakan Israel buat datang. Jadi mungkin gara-gara itu. Karena ya betul, karena dia bikin statement itu, jadi kita mencurahkan hati kita di situ. Tapi ini memang janjian untuk sama-sama mention atau sendiri-sendiri? Kalau saya nggak ada janjian sih. Nggak ada janjian? Cuman itu dari lubuk hati kita aja. Jadi nggak ada janjian, pokoknya mencurahkan lewat media sosial. Iya. Seperti itu ya. Sempat dibalas oleh Pak Ganjar mention kalian? Kalau dibalas sih alhamdulillah bagus. Nggak ada. Senang saya kalau dibalas. Kamu berharap dibalas? Dibalas. Tapi sampai hari ini nggak dibalas? Nggak dibalas. Nggak dibalas ya? Setidaknya didengar aja, Pak. Menurut kalian, Didengar aja udah senang. statement kalian, curahan hati kalian itu didengar atau tidak? Mungkin didengar ya, Pak. Tapi nggak tahu masuk ke hati atau enggak. Apa yang mau kalian sampaikan? Mumpung ada kesempatan berikutnya selain media sosial, silakan gunakan wawancara ini untuk menyampaikan isi hati kalian. Bani? Mungkin kalau pesan sama, kita setim pesannya sama, jangan campur adukan politik ke dalam sepak bola atau olahraga lain. Karena memang nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Menurut saya itu. Mau nambahin, Arkan? Ya, dan Kalian banyak bicara soal mimpi yang hancur gitu. ya karena mimpi kan pasti dari kecil, siapa sih nggak pengen main di Piala Dunia gitu kan. Kita anak kampung yang dari kampung, lahir di kampung, terus kita bisa main di Piala Dunia lawan Eropa, dari Afrika juga kita lawan. Siapa sih, orang tua pasti bangga melihatnya, datang buat nonton, keluarga juga pasti sangat bangga. Pasti itu yang diharapkan orang tua. Saya juga pasti mengharapkan bisa main di Piala Dunia, orang tua pasti bangga melihatnya gitu. Oke, Tito. Kalau dari saya mungkin buat mereka yang menolak, mungkin saya pikir lebih memikirkan efek dari keputusan mereka menolak. Mungkin karena mereka menolak, jadi efeknya kita dibatalkan jadi tuan rumah, dan mungkin ya semoga aja kita nggak kena sanksi berat dari FIFA. Mungkin sebaiknya mereka memikirkan efek domino dari keputusan itu,
ya untuk kita ke depannya semoga aja nggak kena sanksi yang berat dari FIFA. Oke. Mungkin buat mereka semoga lebih memikirkan lagi efek dari keputusan yang mereka ambil. Oke, salah satu yang dikhawatirkan adalah mengenai sanksi yang dihadapi Indonesia saat ini. Pak Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, pertama tentu banyak pihak yang bertanya nasib timnas U20 kita seperti apa? Otomatis mereka tidak bisa bertanding di laga Piala Dunia U20. Lalu sanksi yang akan dihadapi apa? Seperti apa sanksi terburuknya, Pak Zainuddin Amali? Ya, itu yang sedang kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita sih berharap mudah-mudahan tidak ada sanksi yang berat. Karena kalau sanksi itu saya pribadi melihat kemungkinan akan ada ya. Walaupun kita sedang berusaha supaya jangan sampai ada, kalau toh juga ada ya ringan. Karena memang FIFA melihat bahwa kita ini sudah punya komitmen, sudah menyampaikan government guarantee, sudah menyampaikan host city agreement, dan itu tidak kita patuhi. Sehingga akhirnya kita dianggap ya tidak mampu menjadi tuan rumah, makanya dicabut. Jadi alasan pencabutan itu saya kira sangat jelas karena memang dinamika di internal kita dipantau oleh FIFA, FIFA melihat itu dan akhirnya diputuskan kita dicabut ketuan rumahan kita. Nah, yang kita sedang tunggu sekarang jangan sampai ada sanksi. Sebab kalau kita ada sanksi sempat di-ban, maka kita tidak bisa lagi mengikuti semua pertandingan yang ada FIFA-nya. Dan semua pertandingan sepak bola ini propertinya FIFA. Nggak ada satu pertandingan yang tidak ada FIFA-nya. Jadi kita tidak bisa di tingkat dunia, tidak bisa di tingkat Asia, tidak bisa lagi di tingkat ASEAN. Yang akan datang ke tempat kita juga tidak mungkin lagi, FIFA Matchday tidak mungkin. Bahkan pemain-pemain kalau kita sudah di-ban, pemain-pemain yang sedang ada di kompetisi liga juga akan tidak bisa lanjut. Anak-anak kita yang sedang main di luar negeri juga pasti dia akan pulang. Dan yang paling menyedihkan ya, mimpi seorang pemain sepak bola adalah bermain di Piala Dunia, dan itu kita buat tidak bisa terwujud mimpi mereka itu. Jadi saya kira ini bukan hal yang enteng, hal yang bukan remeh. hal yang sepele. Iya, tetapi ini hal yang serius untuk sepak bola Indonesia dan untuk kita. Apakah kita masih bisa mendapatkan kepercayaan lagi untuk menjadi tuan rumah? Apakah untuk sepak bola maupun untuk olahraga-olahraga yang lainnya? Kalau FIFA dan organisasi-organisasi olahraga dunia menilai Indonesia tidak bisa memenuhi komitmennya. Pak Zainuddin Amali, dalam rilis resmi dari FIFA tadi malam ada statement due to current circumstances atau situasi saat ini, mengarah pada situasi di Indonesia. Situasi apa sih yang sebenarnya dimaksud oleh FIFA? Situasi keamanankah? Situasi kesiapan dari stadionkah? Atau mengenai penolakan datangnya salah satu peserta ke Indonesia? Ya, kalau tentang infrastruktur, tentang kesiapan venue di 6 provinsi, itu semua sudah dipantau oleh FIFA dan sampai sekarang kan orang-orang FIFA masih ada dan mereka menyatakan semua kita sudah siap. Kemudian tentang penyelenggaraan dan lain-lain semua sudah. Kita di INAFO, kemudian LOC di PSSI juga sudah menyiapkan berbagai hal yang dipersyaratkan oleh FIFA. Kalau dari sisi teknis pertandingan, dari sisi lain-lain sudah. Kemudian ada komitmen dari Pak Kapolri untuk pengamanan, dari Panglima TNI dan pihak-pihak keamanan juga akan menjaga itu. Tetapi ada hal lain yang dibaca oleh FIFA. FIFA tentu membaca perkembangan dinamika internal kita yang hari-hari terakhir ini makin tinggi tensinya, itu yang akhirnya menyebabkan FIFA memutuskan ya sudah kita pindahkan saja kalau begitu, artinya dicabut ketuan rumahan Indonesia. Ini kan yang menyedihkan kita. Kita sudah persiapkan beberapa tahun. Timnas ini sampai berganti 2 kali. Ini anak-anak yang sekarang sedang di studio. Sebelum itu ada kakak-kakak mereka yang sudah kirim ke Kroasia, ke Spanyol, ke Korea. Pengorbanannya sudah sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita menghitung berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk memperbaiki infrastruktur, memperbaiki venue dan lain sebagainya, mempersiapkan timnas,
itu luar biasa persiapan kita. Nah, FIFA melihat bahwa kalau ini diteruskan, drawing saja kita sudah tolak. Apalagi kalau sampai diteruskan dengan pertandingan. Kan berawal dari drawing itu kan, drawing begitu sudah tidak jadi karena ada penolakan sehingga FIFA akhirnya memutuskan ya sudah. Nah, kita kaget berikutnya memang pertandingannya yang ditiadakan, tetapi sebagai anggota FIFA ya kita harus terima. Usaha dari PSSI, usaha dari Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah cukup. Walaupun kita tahu bahwa sangat kecil kemungkinan FIFA akan mengabulkan permintaan-permintaan dadakan kita, permintaan-permintaan susulan kita. Karena permintaannya itu harusnya disampaikan pada saat bidding. Pada saat bidding semuanya sudah disampaikan. Itulah sebabnya kenapa kita dimenangkan. Ada Brazil, saingan kita. Ada Peru, saingan kita yang tradisi sepak bolanya jauh sudah lebih lama dari kita. Tapi kenapa kita dimenangkan? Karena ada komitmen pemerintah, ada government guarantee, ada host city agreement. Semua kepala daerah menandatangani, menteri-menteri, Kapolri menandatangani itu semua. Jadi ini yang dilihat oleh FIFA. Kalau ini diteruskan, sementara yang drawing saja sudah nggak bisa jalan, apalagi pertandingan yang akan mulai dari tanggal 20 sampai dengan 11. Baik. Nah ini yang menyedihkan kita. Baik, baik. Salah satu yang sedih juga selain timnas dan juga masyarakat pecinta sepak bola Indonesia adalah para pelatih. Ada Coach Nova yang juga bergabung. Coach Nova, seperti apa pelatih dan juga tim ini mencoba menerima realita dan keputusan ini dengan lapang dada? Oke, lagi kalau kami dari coaching staff ya, pembicaraan coaching staff sampai kemarin sore kita masih yakin kalau kita bisa tampil di Piala Dunia di bulan Mei. Tapi memang realitanya yang terjadi di kemarin malam kita mendapatkan setelah kita membaca laman FIFA itu membuat coaching staff sedikit terkejut dan itu membuat Kucin mengurung di kamarnya karena menurut dia merasa sakit hati karena apa yang sudah beliau siapkan dari tahun 2020 sehingga sekarang itu menjadi sia-sia. Dan itu membuat beliau tidak berani menyampaikan itu kepada pemain. Dan itu menjadi tugas saya, tetapi situasinya pun sebenarnya sangat-sangat berat buat saya karena sekali lagi saya bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pemain. Karena kalau mungkin saya ada di posisi mereka pun, ini kesempatan saya, ini mimpi saya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Karena saya pun juga sama sebagai coaching staff, ini kesempatan saya pertama kali sebagai coaching staff untuk bisa tampil di Piala Dunia. Dan akhirnya pun kita dengan pemain juga sama, semuanya sama, coaching kecewa, kita kecewa, pemain kecewa, dan semuanya sangat-sangat tidak percaya dengan situasi yang ada saat ini. Apakah dengan keputusan FIFA ini, tim merasa semua persiapan, kerja keras, dan perjuangan menjadi sia-sia, Coach? Ya pastinya, tadi di situ saya dengar Arkan atau Rabani bicara, kita lakukan latihan hampir 1 hari 3 kali ya, dan itu menurut saya kerja keras yang sangat luar biasa dari pemain, dan Kucin menilai itu kerja keras pemain yang sangat luar biasa, dan memang kita mempersiapkan selama persiapan ada persiapan yang sangat terbaik untuk menghadapi Piala Dunia karena kita tidak mau tampil seadanya, dan selama latihan pun coaching staff menilai pemain sangat luar biasa ya dengan kerja kerasnya, dan tetapi apa yang kita dapat ya situasi seperti kita sia-sia aja dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Coach, apa yang mau disampaikan baik ke anak asuh dari Coach Nova, termasuk juga masyarakat pecinta sepak bola terutamanya yang juga ikut merasakan kekecewaan dan kesedihan atas keputusan ini? Apa yang mau Anda sampaikan? Kalau ke pemain kemarin sudah saya sampaikan kan, kemarin saya sampaikannya ya itu karena pemain masih mempunyai perjalanan yang cukup panjang untuk kedepannya ya, karena rata-rata mereka 19-20 tahun, ada yang 16 sampai 17 tahun, dan itu saya bilang perjalanan mereka masih sangat panjang dan mereka pasti punya mimpi, walaupun salah satu mimpi kalian hilang ya, salah satu mimpi kalian untuk tampil di Piala Dunia harus hilang, tetapi saya yakin kalian punya mimpi-mimpi yang lain, dan mimpi-mimpi lain itulah yang harus pemain perjuangkan karena tidak ada orang lain yang bisa memperjuangkan selain diri kalian masing-masing. Dan untuk pecinta bola, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini.
kita sama-sama kecewa karena saya yakin Ya. pecinta sepak bola di Indonesia juga mengharapkan kita bisa tampil di Piala Dunia karena itu menjadi hal yang sangat luar biasa ya, walaupun kita sebagai pemain pecinta bola pun pasti ingin melihat tim nasional bermain di Piala Dunia. Kami Oke. minta maaf kita tidak bisa tampil di Piala Dunia, tapi kami yakin ada hikmah dari semuanya ini dan harapannya semua kita bisa lebih baik. Baik, Coach Nova, terima kasih atas waktu dan juga diskusi kita dalam dialog ini. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan dialog bersama Timnas U20 kita. Ini perwakilan dari teman-teman. Faktanya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah batal. Bagaimana kalian menata hati, menata semangat lagi? Bagaimana kalian move on dari keputusan ini, Bani? Kalau ditanya gitu mungkin itu pertanyaan juga buat saya gimana caranya move on gitu. Karena saya sampai sekarang juga masih kecewa, masih hampa aja rasanya penantian kita selama 2 tahun pupus gitu aja di depan mata. Tapi mungkin Dan bukan karena kalian? karena hal yang kita sendiri nggak ngerti gitu. Tapi ya kita juga harus sadar gitu, kita masih muda, masih panjang perjalanan, karir masih istilahnya baru dimulai lah. Jadi harus tetap bekerja keras untuk menata karir ke depannya. Arkan, gimana move on-nya? Mungkin kamu bisa bantu Bani yang katanya masih ngerasa hampa dan nggak tahu move on-nya gimana. Sama, saya juga tidak tahu ini. Gimana cara move on soal itu. Kami tunggu-tunggu, sangat ditunggu-tunggu. Piala Dunia udah tinggal mungkin sebulan lagi ya. Kita bisa tampil di Piala Dunia, dilihat oleh dunia. Mungkin awal itu kita bisa, yang punya cita-cita main di luar, kita bisa nunjukin di situ. Kita bisa main bagus, kita bisa main keluar dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Itu pemain dari Indonesia bisa main di luar itu pasti sangat bangga. Karena di Piala Dunia itu kan pasti banyak talent scouting kan. Jadi itu bisa jadi batu lompatan kita untuk bisa bermain di luar negeri, khususnya di Eropa gitu. Itu ajang kita gitu, wadah kita untuk menunjukkan kemampuan kita untuk dilihat oleh yang lebih besar gitu. Tito? Kalau dari saya mungkin seperti yang Bani dan Arkan katakan, mungkin kita semua butuh waktu untuk melupakan hal ini. Mungkin kita semua butuh waktu lagi mencari semangat lagi buat kita. Seperti kata Bani, kita juga masih muda. Kita mungkin kedepannya masih ada turnamen-turnamen lainnya, walaupun bukan Piala Dunia. Tapi ya kita butuh waktu untuk move on. Mungkin seiring berjalannya waktu, kita bisa mungkin lupa dengan hal ini. Ya, semoga hal ini nggak terjadi lagi lah buat Indonesia ke depannya. Menurut kamu siapa yang paling bertanggung jawab harusnya dengan dampak yang hari ini kalian harus bayar dengan harga yang mahal? Kalau saya pikir yang bertanggung jawab mungkin semua kalangan ya, karena ada yang mereka yang menolak, mungkin bisa dikatakan mereka juga yang bertanggung jawab karena mereka yang pertama yang setuju yang Piala Dunia diadakan di daerah masing-masing kan. Pada akhirnya mereka sendiri yang menolak. Saya pikir mereka yang harus bertanggung jawab karena ini momen satu kali seumur hidup menurut saya. Iya. Dua gubernur itu, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bari menurut kamu? Mungkin bisa dikatakan seperti itu dan mereka orang yang menolak gitu. Dan lainnya? Iya. Betul, mungkin kan seperti kata Pak Wakil Ketua Umum PSSI tadi, dia bilang dari awal semua gubernur dari 6 venue itu udah mengizinkan. Artinya mereka setuju dengan apapun yang terjadi, mereka setuju bahwa Piala Dunia diadakan di daerah mereka. Tapi ketika Piala Dunia udah tinggal 2 bulan kurang, tiba-tiba mereka mengatakan tidak setuju. Mungkin kan itu adalah salah satu faktor batalnya Piala Dunia ini. Padahal tim Israel pun Kenapa tuh? Padahal tim Israel pun udah kualifikasi di Piala Dunia kan udah dari bulan-bulan sebelumnya. Dari awal ya? Udah lama. Udah lama dari mungkin bisa dikatakan dari tahun kemarin. Tapi kenapa
baru sekarang gitu. Penolakannya. Ya, kalau Iya. mau penolakan dari yang Kenapa nggak dari awal mungkin aja? ada 9 bulan. Saya baca ada 9 bulan. Itu kalau mau menolak Israel datang itu dari situ, bukan dari sekarang. Jadi Kenapa 2 bulan mau Bahkan kita sudah turnamen? hitungan hari mau drawing gitu. iya, betul. Iya, malah udah hampir mendekati hari H lah hitungannya. Baru mereka tolak, saya pikir. Mungkin mereka yang harus tanggung jawab. Oke. Di kesempatan terakhir ini, apa yang mau kalian sampaikan kepada pihak mungkin yang bertanggung jawab, termasuk juga pihak yang selalu mendoakan kalian, mendukung kalian, ayah ibu kalian? Saya mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti ini lagi, karena pasti semua masyarakat Indonesia kecewa, terutama kami pemain, pelatih yang sudah bekerja keras semuanya. Jangan ada kejadian seperti ini dan jangan ada campur politik dan olahraga, sangat beda pasti. Dan harapan buat orang tua, mudah-mudahan bisa tetap ngasih semangat buat anak-anaknya, dan saya juga tetap semangat. Mudah-mudahan kedepannya ada yang lebih bagus lagi dan bisa lebih baik lagi untuk Indonesia. Amin. Tito? Kalau dari saya sendiri, mungkin agar mereka yang mengambil keputusan itu mungkin lebih memikirkan efeknya bagi kita semua. Menurut kamu mereka harus minta maaf nggak? Kalau menurut saya mungkin ya, karena efeknya nggak saat ini aja gitu, kayak efeknya tuh bakal berkepanjangan buat kita ke depannya. Ya lebih bijak lagi, lebih lihat lagi efeknya apa ke depannya setelah mengambil keputusan itu. Untuk ayah ibu kamu mungkin ada yang mau kamu sampaikan, siapa tahu mereka menyaksikan Untuk ayah ibu saya saya pikir maaf, saya belum bisa tampil di Piala Dunia. Saya juga berterima kasih udah support saya selalu. Semoga kedepannya saya bisa bermain di turnamen-turnamen lainnya untuk Indonesia dan bisa membanggakan Indonesia. Ban, terakhir. Buat orang tua, buat keluarga saya, keluarga besar, sampai di kampung juga, saya mau berterima kasih gitu, selama ini udah support saya terus, udah dukung saya terus untuk tampil di Piala Dunia, meskipun akhirnya gagal. Saya berharap kedepannya masih terus support saya terus. Buat masyarakat juga terima kasih udah support kami selama ini, meskipun kita juga kadang kalah, kadang menang, tapi percayalah kita selalu mencoba buat tampil maksimal. Nggak ada yang mau kalah, kita nggak ada yang mau kalah, kita semua mau menang. Semoga kedepannya masih terus support kami gitu. Pasti. Baik, ada Bima, kemudian Arkan dan Tito, terima kasih banyak. Doa kami dan juga semangat kami selalu untuk kalian semua. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.